Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Saputra dengan nomor NIM 2486206002. Mahasiswa semester 4 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan. Akan menyampaikan resum jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, untuk yang pertama ada identitas jurnal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang resum jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu. Dengan nama jurnal Scholarly Journal of Elementary School Volume 5 nomor 2 Agustus tahun 2025. Dengan penulis ada Anissa Herawati, Aldiansyah Wahyu Prakosa, Afifah Intan Marta Dinatasari, Fadila Cindy Agustina, Yuda Suci Romadona, dan Lina Erviana. Dengan penerbit Scholarly Journal of Elementary School tahun 2025. Selanjutnya ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa masih ada peserta didik di sekolah dasar yang belum mampu membaca dengan baik, bahkan hingga kelas tinggi. Padahal, kemampuan membaca merupakan dasar untuk memahami semua mata pelajaran. Penulis menemukan bahwa kesulitan membaca dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kesulitan membaca sekaligus melihat upaya yang telah dilakukan guru dalam mengatasinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan membaca di SDN Pucang Sewu, serta mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan guru untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas 5 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dari kelas 3, 4, dan 5, serta guru kelas sebagai sumber data pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi redukasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berikutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan membaca masih dialami oleh beberapa peserta didik dengan tingkat kesulitan yang masih berbeda-beda. Apa peserta didik yang masih mengeja, belum mengenal huruf dengan baik, kesulitan membedakan huruf tertentu, hingga belum mampu membaca kata yang mengandung huruf gabung dan diftong. Faktor penyebabnya berasal dari rendahnya motivasi belajar, kurangnya minat membaca, minimnya pendampingan dari orang tua, dan kebiasaan belajar yang kurang baik. Untuk mengatasinya, guru melaksanakan program literasi sebelum pembelajaran, memberikan bimbingan khusus saat jam olahraga dan P5, serta melakukan pendampingan secara privat di luar jam sekolah bagi peserta didik yang membutuhkan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih terkendala oleh keterbatasan waktu guru dan kurangnya keterlibatan dari orang tua. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesulitan membaca pada peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Upaya guru sudah cukup baik melalui berbagai program pendampingan membaca, tetapi keberhasilan akan lebih optimal apabila didukung oleh kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan sekolah dalam membiasakan kegiatan literasi sejak dini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini membahas permasalahan yang sering ditemui di sekolah dasar dengan penyajian data yang jelas. Penjelasan mengenai faktor penyebab dan upaya guru juga mudah dipahami sehingga dapat menjadi referensi bagi calon guru dalam menangani peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Selanjutnya kekurangan.
Kekurangan penelitian ini hanya dilakukan pada satu sekolah dengan jumlah subjek yang sedikit sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi di sekolah lain secara menyeluruh. Selain itu, penelitian belum menjelaskan perkembangan kemampuan membaca peserta didik setelah program pendampingan dilaksanakan dalam jangka panjang. Demikian hasil resume jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian isi, penulisan maupun pemahaman saya terhadap jurnal yang saya ringkas masih terdapat kekeliruan atau kekurangan, saya selaku presum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan tersebut sepenuhnya merupakan keterbatasan saya dalam memahami dan merangkum isi jurnal, bukan merupakan kesalahan dari penulis jurnal. Saya menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.